Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kamu merasa seperti Tuhan diam? Seperti doa-doamu hanya menggema kembali tanpa jawaban? Hari ini kita diingatkan Tuhan masih berbicara. Dia tidak pernah berhenti, tapi pertanyaannya, apakah kita masih mendengar? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, kita membaca kisah Elia. Tuhan tidak ada dalam angin besar, tidak dalam gempa, tidak dalam api, tetapi dalam suara yang kecil lembut. Tuhan memilih berbisik bukan karena dia tidak bisa berteriak, tapi karena dia ingin kita mendekat. Banyak orang menunggu suara Tuhan dalam cara-cara spektakuler, seperti tanda dari langit, suara terdengar jelas, penglihatan, atau mimpi luar biasa. Namun, sepanjang Alkitab, Tuhan lebih sering berbicara dengan cara yang tenang dan dalam. Beberapa cara Tuhan berbicara, yaitu pertama, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab. Setiap ayat adalah nafas Allah, sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 16, bukan sekedar teks, tapi hidup dan kuasa. Melalui Roh Kudus di dalam hati setiap kita, ketika kamu merasa terdorong untuk bertobat, terdorong untuk mengampuni, atau berserah. Itu sering suaranya. Ketiga, bisa melalui orang lain. Kadang Tuhan berbicara lewat pesan, lewat nasihat, bahkan percakapan sederhana kita dengan orang lain. 4. Melalui keheningan dan alam. Mazmur 19 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Saat kita hening, kita bisa lebih peka pada bisikannya. Jika Tuhan berbicara, kenapa banyak dari kita merasa tidak mendengarnya? Pertama, kita terlalu sibuk dan bising. Kita dikejar notifikasi, jadwal, dan kekhawatiran. Suara Tuhan tertelan dalam hiruk-pikuk dunia. Kedua, hati yang tertutup atau kecewa. Luka, dosa, dan kekecewaan bisa membuat hati kita keras terhadap suara Tuhan. Ketiga, tidak membuka firman-Nya. Alkitab bukan hanya bacaan. Alkitab adalah saluran utama komunikasinya. Kalau Alkitab tertutup, bisa jadi telinga rohani kita pun ikut tertutup. Keempat, tidak meluangkan waktu dalam doa. Kita sering datang ke Tuhan hanya untuk berbicara, tapi kita lupa untuk mendengar. Komunikasi dua arah membutuhkan keheningan untuk menerima. Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan dengan lebih jelas? Pertama, mari kita mau meluangkan waktu khusus dengan Tuhan setiap hari. Tidak perlu panjang,
tapi kita mau sungguh-sungguh, mulai dengan membaca firman dan duduk diam beberapa menit. Kedua, berdoa sambil mendengarkan. Doa bukan monolog. Cobalah diam setelah berdoa, minta Tuhan berbicara. Latih kepekaan rohani, tuliskan kesan hati, renungan harian, atau kata-kata yang muncul saat merenung. Kadang itu cara Tuhan menanamkan firman-Nya. 4. Jauhkan gangguan, matikan notifikasi, matikan suara dunia sejenak, agar suara Tuhan terdengar. Tuhan rindu berbicara bukan hanya untuk memberi petunjuk, tapi untuk membangun hubungan. Saudaraku, Tuhan masih berbicara, mungkin bukan dengan cara yang kita harapkan, tapi selalu dengan kasih. Suaranya bisa hadir dalam keheningan pagi, dalam ayat sederhana, atau dalam hati yang rindu mencarinya. Jangan terus menunggu suara keras, padahal Tuhan sudah berbisik sejak lama. Mungkin kita hanya perlu tenang dan mendekat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang lembut dan penuh kasih, ajari kami untuk tenang dan mendengarkan suara-Mu. Ampuni kami jika kami terlalu sibuk, terlalu bising, atau terlalu jauh dari hadirat-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar-Mu berbicara melalui firman, doa, dan bisikan Roh-Mu. Kami rindu dipimpin oleh suara-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.